Hey Hopop gengs, semua orang punya rahasia. Kamu, aku, kita, semua orang. Tapi bagaimana jika rahasia itu tiba-tiba diketahui oleh orang lain dan kamu diancam buat ngelakuin semua yang dia minta supaya rahasia kamu gak kebongkar? Nah, kali ini aku mau bagiin film yang ceritanya sama kayak gitu, tentang seorang hacker muda yang gunain rahasia orang-orang buat capai tujuan pribadinya. Judulnya Hack. Film misteri ini rilis tahun 2020. Diarahkan oleh Vikram Bhatt dan diproduksi oleh Z Studio. Baik, tanpa fafifu, pastikan webcammu mati sebelum nonton, sediakan cemilan dan pasang earphone-mu. Hack dimulai. Dalam adegan awal, sebuah kasus pembunuhan sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tidak jelas siapa pelaku atau korbannya. Namun, dalam pemeriksaan polisi, semua saksi yang diperiksa membicarakan seseorang bernama Sam. Nah, siapakah Sam ini? Apa dia korban? Atau justru pelaku pembunuhan yang dicari polisi? Untuk menemukan jawabannya, mari kita mundur ke 4 bulan yang lalu dan berkenalan dengan karakter ini. Nama lengkapnya adalah Samira Khanna, sering dipanggil Sam dan diperankan oleh Hina Khan, seorang perempuan karir yang bekerja untuk majalah bernama Parade. Jika hanya dilihat sekilas, kita akan menyimpulkan kalau Sam adalah perempuan yang bahagia. Wajahnya glowing dan karirnya bling-bling. Dia juga selalu tersenyum loh ke semua orang. Tapi nggak ada yang tahu kalau di balik senyumnya itu ibu Sam ini sedang koma dan belum sadar sejak beberapa tahun lalu. Dia juga diam-diam menjalin hubungan dengan suami orang, selebriti bernama Om Kapoor yang diperankan sama Sid Makar. Semua itu adalah rahasia yang dia sembunyikan. Atau setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Sam ini tidak pernah menyadari kalau seseorang sedang mengawasinya. Siapa orangnya akan kita ungkap nanti. Sekarang mari kita masuk ke dalam cerita. Sam ini tinggal di sebuah apartemen dan punya 2 orang tetangga. Tetangga pertamanya adalah mahasiswa bernama Vivek, diperankan oleh Rohan Shah, yang tinggal berdua sama neneknya. Sedangkan tetangga kedua adalah teman masa kecilnya yang dia lupakan, seorang musisi bernama Rohan yang diperankan oleh Mohit Malhotra. 2 lelaki ini sama-sama naksir nih sama Sam dan selalu memberi bantuan. Si Rohan pernah bantu mendatangkan teknisi waktu saluran air di rumah Sam rusak. Sedangkan Vivek adalah anak baik yang selalu ingin jagain tempat parkir Sam di apartemen biar nggak diambil orang. Suatu hari, saat Sam ini mengadakan pesta ulang tahun di apartemennya, Vivek dan Rohan sama-sama hadir. Rohan yang musisi memberi hadiah dengan sebuah lagu, sedangkan Vivek ngasih smartphone baru karena tahu smartphone Sam lagi rusak. Di sini kita mulai tahu nih boroknya Vivek ini. Karena walaupun kelihatan culun, Do itu aslinya licik banget. Smartphone yang dia hadiahkan nih misalnya, itu didapat setelah meras tukang servis yang sebelumnya bikin HP Sam tambah rusak. Ini masih bener sih. Si Vivek juga bantu seorang pemilik kafe benerin wifi. Yang ini gak salah. Gimana kalau yang ini? Jadi, waktu acara ulang tahun Sam kelar dan orang lagi beberes nih, si Sam kan lagi galau karena sang pacar yang suami orang gak kunjung datang. Padahal, baru beberapa hari lalu mereka baikan dan mantep-mantep setelah di ghosting berbulan-bulan. Nah, si Vivek yang ternyata selama ini mata-matain Sam tahu soal itu dan ambil kesempatan. Dia nunggu semua orang pulang buat deketin Sam dan manfaatin Doski yang lagi mabok karena galau. Awalnya sih Vivek masih kayak anak baik-baik nih, nawarin Amer dulu buat tenangin Sam. Terus sok-sokan jadi pendengar yang baik, lalu menghibur pakai kata-kata bijak. Abis itu pelan-pelan dia mulai grepe-grepe dan keterusan deh bercocok tanam. Pas Sam bangun, Doski langsung ngerti apa yang terjadi semalam pas lihat Vivek tidur tanpa busana di sampingnya. Belum sempat ambil nafas buat tenangin diri, si pacar yang ditunggu sejak tadi malam malah baru dateng. Cuman karena masih terguncang, plus panik dan telat ngantor, jadi si pacar dicuekin gitu aja. Nah, di kantor nih, Sam masih kepikiran soal kejadian semalam. Jadi Doski gak fokus rapat, terus ditegur sama bos. Sedangkan si Vivek yang baper setelah mantep-mantep nyamperin Sam di kantor buat nganter bekal. Ya, udah ngerasa kayak pacar nih anak.
Gegara itu bukannya seneng, si Sam ini ternyata merasa keganggu sama kelakuannya Vivek. Dan ngingetin si berondong ini supaya nggak ikut campur dengan kehidupan pribadi orang lain. Dan dari situlah awal tragedinya. Keesokan harinya, saham perusahaan tempat kerja Sam ini jatuh. Ada yang ngebocorin rahasia perusahaan dan bikin semua orang kalut, termasuk si Sam. Di tengah kejadian itu, si Vivek nelfon Sam terus ngaku kalau dia yang ngelakuin semuanya buat ngasih pelajaran ke bosnya Sam. Mereka pun lalu ketemuan di kafe dan Sam minta Vivek pulihin saham Paradise. Dan kayak jaka sembung yang gak nyambung, Vivek malah nyatain cinta. Sam nolak dong karena nganggap Vivek ini masih anak bau kencur. Terus si Vivek yang gak terima dikatain masih anak-anak malah ngungkit soal pergenjotan mereka beberapa malam lalu. Itu bikin Sam tambah naik pitam dan minta Vivek untuk gak muncul lagi di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Sam ini akhirnya dipecat dari kantornya karena para teknisi IT nemuin kalau sumber peretasan yang bikin rahasia perusahaan bocor berasal dari laptopnya. Semua itu adalah ulah si Vivek yang masih sakit hati karena kejadian di kafe. Doski sampai malsuin jejak digital di laptop Sam untuk menipu para teknisi IT di Paradise. Setelah itu, si Vivek naruh banyak kamera tersembunyi nih secara diam-diam di apartemen Sam. Terus ngawasin Sam dari kejauhan di tempat persembunyian yang dia sewa. Nah, suatu malam setelah pemecatan nih, Sam pergi jenguk ibunya di rumah sakit. Saat dalam ruangan ICU, tiba-tiba ponselnya bunyi karena dapat pesan suara dari Vivek. Isinya adalah ancaman yang minta Sam datengin Vivek buat minta maaf. Sam ngamuk pas denger pesan itu. Cuman karena asal pesannya dari hacker top, jadi nggak bisa dihapus atau dimatiin kecuali handphonenya rusak. Sam pun makin stres dan akhirnya pulang dalam keadaan mabok. Untung ada Rohan yang nolongin Doski tanpa ngambil kesempatan buat grepe-grepe kayak si Vivek tadi. Setelah kejadian itu, Sam cuma ngurung diri di kamar seharian. Om Kapur jenguk Doski, terus ngajak liburan supaya Sam ada kesempatan buat nenangin diri. Sam yang lagi gabut karena emang lagi nganggur, iyain aja ajakan itu. Di tempat liburan, si Om sama Sam mantep-mantep lagi dah. Karena kira gak bakal ada yang tahu soal hubungan gelap mereka. Tapi ya, namanya juga perkiraan. Bisa salah, bisa bener. Dalam kasus Om dan Sam ini, perkiraan mereka itu salah. Vivek yang sejak awal memang ngawasin dua orang ini, bocorin hubungan gelap Sam dan Om ke pers. Si Om karena udah punya istri dan harus jaga image sebagai selebritis, jelas nyangkal dong. Nah, kejadian ini bikin Sam jadi patah hati. Setelah itu buat ngurangin beban, Doski akhirnya setuju sama permintaan dokter untuk relain sang ibu disuntik mati. Itu adalah jalan terbaik supaya sang ibu gak menderita lebih lama. Ibu Sam lalu dikremasi beberapa hari kemudian. Sang pacar, Om, datang juga ke pemakaman buat nyari muka. Tapi karena jagoan kita udah lepasin rantai bucin dari lehernya, usaha si Om gagal dan malah kena usir dari Sam. Setelah putus dengan suami orang, Sam jadi sering main ke tempat tetangganya si Rohan. Nah, si Rohan ini yang dampingin Sam buat laporin Vivek ke Plokis. Karena laporan itu, Vivek akhirnya ditangkap sama polisi pas lagi ngobrol sama neneknya. Cuman, karena si Vivek ini hacker, Doi berhasil lolos setelah ngutak-ngatik handphone salah satu petugas. Terus, pas diinterogasi, Doski ngancem bakal beberin rahasia perselingkuhan petugas ini ke sang istri. Dan Vivek pun dibebaskan dari tuduhan. Yang mana bikin Rohan dan Sam kecewa. Sakit hati karena dilaporin, Vivek akhirnya bajak akun Facebook dan Instagram si Sam buat balas dendam. Rohan lalu pergi ke rumah Vivek buat kasih perhitungan. Cuman dilerai nih sama Sam yang gak mau bikin persoalan tambah panjang. Setelah kejadian itu, Rohan dan Sam malah makin lengket. Apalagi si Sam udah tahu kalau Rohan ini ternyata teman masa kecilnya. Ini ya lengketnya, sampai si Sam nginap-nginap di rumah Rohan. Cuman ya tanpa adegan ihi-ihi kayak tadi, karena Rohan ini anaknya baik. Oke lanjut, pasca peretasan si Sam ini belum nyerah buat ngadepin Vivek. Jadi Doski coba nyewa konsultan IT buat head to head lawan Vivek. Vivek menang sih. Konsultan ini akhirnya angkat tangan setelah uangnya dikuras oleh Vivek.
Ini bikin si Sam jadi parnoan dan merasa diawasi kemanapun dia pergi. Keputusasaan pun mulai datang menghampiri. Vivek yang tahu kondisi Sam di titik ini mulai kurang adab. Doi ngancem akan terus ngerusak hidup Sam. I will use you. Kalau permintaannya buat mantep-mantep gak diturutin. Pertemuan dengan Vivek itu akhirnya bikin Sam sadar satu hal. Semua rahasianya sudah terbongkar sampai gak ada lagi yang bisa dibocorkan. Saatnya nih buat bertarung mati-matian. Dalam kondisi dengan Rohan di sebuah bar, Sam bagiin idenya buat balas Vivek dengan cara yang sama. Maka tibalah giliran Sam dan Rohan yang ngintai Vivek buat cari tahu rahasia besarnya. Pengintaian itu berujung pada satu penemuan besar. Sam dapat satu kejanggalan dari pembantu Vivek yang kemana-mana nih pakai tas mahal dan bahkan gak bisa dibeli sama sang majikan. Mereka pun akhirnya kontakkan dengan sang pembantu yang namanya Ria. Sebelum jalan, Sam ngasih HP-nya ke dokter sang ibu buat palsuin lokasi GPS. Setelah itu, mereka ketemu sama Ria. Dan dengar pengakuan sang pembantu, ternyata korban peretasan dari Vivek juga. Doi dipaksa melayani nafsu sang hacker karena takut rahasianya dibocorkan. Cuman, setelah kenal sama Sam, Vivek jadi ada obsesi baru. Sebelum Ria dan Sam ada korban lain yang namanya Setal. Doski ini sampai bunuh diri karena setelah melayani keinginan Vivek buat mantep-mantep, rahasianya tetap disebarin sama si hacker. Pada momen itu, si Vivek putus kuliah karena ketakutan habis bunuh orang. Dia bohongin keluarganya dan ngakunya masih kuliah ke semua orang. Cuman, aroma bangkai gak bisa disembunyikan. Vivek akhirnya ketahuan sama omanya kalau Doski udah berhenti kuliah. Karena takut dilaporin ke bokap, omanya dikasih racun dan mayatnya dibawa ke markasnya. Ampun. Lanjut ke cerita nih. Setelah ketemu sama Ria, Sam dan Rohan sepakat untuk menjebak Vivek. Tapi itu nampaknya sia-sia karena Vivek menyadap percakapan mereka. Soalnya, kedai tempat Rohan dan Sam ngobrol dulu itu wifi-nya dibenerin sama Vivek. Nah, setelah itu, Sam teleponan sama Vivek, terus janjian buat ketemu di hotel. Vivek yang tahu kalau itu jebakan, nyamperin Rohan dulu sebelum ke hotel. Dan pas ketemu Sam, Vivek nunjukin kalau Rohan bakal mati keracunan kalau tempat pertemuan mereka nggak dipindahin. Mereka pun pergi ke markas Vivek. Di sana, si hacker nunjukin caranya ngilangin bukti supaya nggak ada yang curiga kalau Sam hilang. I remember snake barus. Tapi ternyata itu jebakan yang sebenarnya. Setelah Vivek ngilangin dirinya dari rekaman CCTV, Sam ngambil kesempatan buat bebasin diri. Kemudian melancarkan serangan dan mengakhiri hidup sang hacker. Saat mayat Vivek ditemukan nih, semua kecurigaan mengarah pada Sam. Namun, karena Vivek sendiri yang udah ngilangin bukti, jadi nggak ada cara bagi siapapun buat nangkap Sam. Film ini pun berakhir dengan Sam yang menjalani hidup barunya bersama Rohan. Dan ya, satu misteri telah terpecahkan. Duh, setelah nonton ini kok rasanya internet jadi creepy banget ya. Kayak insecure aja gitu kalau mau posting kehidupan pribadi sembarangan. Kamu jangan niru si Vivek ya, Pop Gengs. Mending jadi anak baik kayak si Rohan. Udah itu aja. Kesimpulan filmnya jangan macem-macem sama perempuan, walaupun mereka kelihatannya gak berdaya ya. Bukan cuma perempuan sih. Pokoknya jangan macem-macem sama orang yang kelihatan lemah. Bisa jadi mereka nyembunyiin monster dalam dirinya. Kayak si Vivek yang meras orang buat capai tujuannya. Atau si Sam yang membunuh untuk melindungi dirinya. Silakan tuliskan di kolom komentar kalau kamu ada saran untuk alur film selanjutnya ya. See you on top!